Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia saat ini. Apakah yang terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk perasaan, sebentar ya. Kita akan shuffle kartunya. Cek untuk perasaan terdalam dia saat ini. Dan fokuskan dia, siapa dia ya. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan coba cek bagaimana perasaan terdalam dia saat ini. Satu lagi. Wow, banyak banget. Satu lagi ya. Ya. Ada 6. Nah, love me. Perasaan terdalamnya itu, atau yang ingin dia katakan ke kamu ya, cintailah aku. Love me, cintai aku. Dia pengen kamu itu mencintai dia. Apakah di sini kamu menolak dia? Apakah di sini kamu tidak menginginkan dia? Sementara dia itu begitu sangat tergila-gila sama kamu ya. Dan di sini aku juga melihat, let me hold you. Biarkan aku menyentuh kamu. Banyak ya yang diinginkan di sini oleh dia. Pengen menyentuh kamu, cintailah aku. Dan ini juga ada sex with you ya. Jadi kamu itu bagaikan seseorang yang benar-benar orang yang dia inginkan, orang yang diharapkan. Karena mungkin semua ada pada kamu. Ya, karisma kamu mungkin membawa kenyamanan, kamu mungkin juga orang yang baik, kamu mungkin juga orang yang benar-benar kayak perfect di mata dia ya, sehingga akhirnya dia tuh kayak pengen mencintai kamu dan dicintai oleh kamu ya. Biarkanlah aku menyentuh kamu dan aku benar-benar bergairah ke kamu saat ini. Nah, dia juga mengatakan, I call be your hero baby. Aku bisa menjadi pahlawan kamu sayangku, gitu ya. Jadi dia itu pengen menjadi pahlawan kamu. Apa-apapun nanti dia selalu ada di buat kamu, gitu ya. Walaupun mungkin kamu berada dalam masalah, dia ada. Kalau kamu menangis, ya dia ada tempat untuk kamu bersandar, gitu loh. Nah, misalnya kamu benar-benar kayak butuh sesuatu, ya dia ada. Nah, jadi dia itu akan selalu ada buat kamu dan bisa menjadi pahlawan bagi kamu. Siapapun nanti yang mengganggu kamu, nyakiti kamu, dia akan selalu ada di garda terdepan ya. Itu dia. Oke, dia itu kayak pengen menjadi pahlawan bagi kamu. Baik itu dia perempuan atau laki-laki, sama aja. Adik kata dia punya cinta yang begitu tulus terhadap kamu. Siapa dia? Apakah sekarang ini pasangan yang sedang kamu cintai, atau sedang ada komunikasi antara kamu dengan dia saat ini? Bisa jadi ya. Atau dia adalah seorang teman. Nanti kita lihat ya, siapakah dia. Dan kita juga akan lihat ciri-cirinya. Oke? Nah, ini juga ada Pentacle. Seseorang ini ya, dia mengatakan aku itu selalu memiliki segalanya buat kamu, termasuk dalam hal untuk memenuhi semua kebutuhan kamu. Aku selalu ada, gitu loh. Dan aku ingin kamu tidak akan kekurangan apapun. Itu yang diinginkan dia di sini. Nah, ini ada gosip only heart more. Ya, mungkin banyak juga sih gosip-gosip yang beredar tentang kamu atau tentang dia ya. Dan itu mungkin menyakitkan bagi kamu. Tapi ya sudahlah, gosip itu kan hanya omongan-omongan dari orang yang mungkin tidak mengenal antara kamu dengan dia. Atau di sini dia juga mendengar gosip tentang kamu. Di mana kamu begini, di mana kamu begitu gitu ya. Tapi itu tidak akan merubah hatinya ke kamu. Walaupun terkadang gosip yang dia dengar tentang kamu itu adalah menyakitkan bagi dia, tapi dia percaya sama kamu bahwasanya kamu itu adalah orang yang baik, orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar kayak ya bersih gitu ya dari hal-hal negatif. Oke? Nah, jadi di sini aku ngelihat juga ada beberapa dari kamu yang sudah
menjalin satu hubungan, tapi ini akan dirusak nih oleh energi-energi negatif yang berupa gosip-gosip ataupun orang yang tidak menyukai kamu, ya. Atau ada orang nih juga yang menyukai dia, sehingga akhirnya membuat sebuah cerita, ya, agar apa? Agar hubungan kamu dengan dia itu hancur. Oke. Nah, di sini aku juga ngelihat ada please give me time. I never feel this way before. Nah, seseorang ini seperti memohon kepada kamu, mohon berikan aku waktu, ya. Aku tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Jadi dia itu kayak nggak bisa berhenti mikirin kamu. Dia ini tidak bisa jauh dari kamu. Atau seseorang ini sangat menginginkan kamu, ya. Sehingga akhirnya dia itu berusaha mencoba untuk mendekat ke kamu, ya, berusaha untuk mencari perhatian kamu, mungkin memberikan apapun kepada kamu agar apa? Agar kamu bisa melihat bahwasanya dia itu adalah orang yang baik menurut versi kamu, begitu ya. Nah, jadi aku ngelihat di sini, inilah perasaan terdalam seseorang tersebut ke kamu. Ada seseorang yang begitu sangat menginginkan kamu, dan ada seseorang yang benar-benar kayak akan mencintai kamu dengan tulus, ya. Semoga aja ya manifestkan. Walaupun terkadang banyak orang yang hanya memanfaatkan kamu, tapi pasti akan ada satu di antara mereka-mereka yang energi negatif itu ada yang tulus sama kamu, ya. Karena di sini benar-benar kayak, ya, cintai aku, maka mungkin aku akan mencintai kamu bahkan lebih, gitu loh. Jadi ini yang ada dalam pikirannya dia. Kita coba lihat dari kartu tarot, ya, seperti apakah yang akan terbaca. Kita akan coba cek dari kartu tarot apakah yang terbaca. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar, ya. Kita akan ambil beberapa kartu, sesuaikan dengan kartu di atas juga. 6, ya, oke. Nah, ada Three of Wands. Jadi kalau aku lihat seseorang ini mungkin sudah kamu lupakan, atau dia adalah seorang mantan atau yang pernah dekat dengan kamu di masa lalu. Lalu di sini dia ternyata masih sangat menginginkan kamu. Nah, walaupun di sini dia sudah melupakan kamu atau kamu sudah melupakan dia, ternyata masih ada kesempatan untuk kamu dengan dia bersama, ya, bersatu kembali. Oke? Ada kesempatan karena di sini seperti dia itu kayak memiliki suatu cinta yang cukup besar kepada kamu, yang terkadang sulit untuk dilupakan. Walaupun terkadang dia sudah melupakan, ya, tapi pada akhirnya ya keingat lagi nih, keingat lagi, gitu ya. Ada Three of Cup. Di sini dia itu kayak benar-benar bahagia, happy jika bersama dengan kamu. Nah, jika ada seseorang seperti ini, yakinlah dia itu akan tulus terhadap kamu. Dia tidak akan mempermainkan kamu, dia tidak akan mengecewakan kamu, tapi dengan syarat ya mungkin kayak jaga hubungan itu. Jangan sampai hubungan itu benar-benar dirusak oleh keegoan kita, ya, mungkin oleh energi-energi ketiga di luar sana. Ya, kita harus percaya dan kayak yakin bahwasanya seseorang yang berada dengan kita, yang kita cinta itu adalah orang yang pantas buat kita, begitu ya. Oke, ini ada develop. Nah, sepertinya memang ada perubahan di sini. Ada perubahan. Seseorang yang mungkin tadinya, ya, hubungan kamu baik-baik saja nih, baik-baik saja dulunya, lalu benar-benar kayak itu berubah, mengalami perubahan. Kenapa dia di sini ada Six of Cup? Dia seperti ingin kembali ke kamu. Arti kata ini hubungan pernah terjadi dan itu putus, gitu loh, berpisah, separation, ya, antara kamu dengan dia sudah saling meninggalkan dan melupakan. Bahkan ada juga yang memiliki satu hubungan satu sama lain dengan yang lainnya. Namun ya di sini beberapa mungkin dari dia itu seperti memanifestkan kamu, ya, karena ada gairah yang masih muncul di kepalanya. Terus sesekali mungkin dia sering mimpiin kamu atau bahkan kepikiran kamu terus, dan akhirnya dia mengambil keputusan bahwasanya aku masih mencintai kamu, ya. Nah, di sini dia itu ya mungkin ada sebagian terikat dengan hubungan kerjasama dunia pekerjaan, begitu. Ataukah di sini dia itu adalah seseorang yang teman kerja kamu atau apa, nanti kita lihat ya. Nah, di sini karena bisa jadi ada hal tentang pekerjaan yang membuat akhirnya kamu dengan dia ketemu lagi,
Karena di sini ada Two of Cup. Pertemuan ini terjadi antara kamu dengan dia. Dan pertemuan ini seperti merencanakan sesuatu komitmen di sini. Ya, merencanakan sebuah komitmen. Bisa jadi dia itu kayak, jika aku ketemu dengan kamu, aku akan menikahi kamu, aku akan benar-benar kayak melamar kamu gitu ya. Karena selama ini mungkin sejak tidak bersama dengan kamu, dia tidak menemukan seseorang seperti kamu yang begitu sangat membuat dia nyaman, yang membuat dia itu kayak merasa bergairah selalu begitu ya. Jadi aku ngerasakan seseorang yang mungkin saat ini ya, yang kamu pikirkan atau yang kamu fokuskan, ternyata dia benar-benar kayak mikirin kamu di sini. Jadi ada timbal balik dari rasa yang kamu miliki, ada feedbacknya. Jadi terkadang kan banyak tuh yang berpikir, Kak, aku itu mimpiin dia loh, Kak. Beberapa hari ini mimpiin dia, itu kenapa ya, Kak? Padahal aku nggak ada mikirin dia. Saat mau tidur aku nggak ada mikirin dia, bahkan aku sudah melupakan dia. Bahkan jejak dia juga aku nggak tahu gitu loh. Nah ternyata ini energi dia yang menarik kamu. Dia itu memikirkan kamu, makanya di sini cintailah aku pengen menyentuh kamu, biarkan aku menyentuh kamu ya. Aku akan menjadi pahlawan bagi kamu dan aku sangat bergairah sama kamu ya. Jadi benar-benar kayak apa yang dia rasakan, dia memanifestkan ya, mungkin dengan cara apa? Di setiap doanya sebut nama kamu, meminta kamu untuk menjadi pasangannya dia ya. Karena bisa jadi ini adalah sebuah manifest dia untuk bisa memiliki kamu. Dan manifest itu juga bentuk dalam doa kita. Dan doa jika terus-menerus kita ucapkan, kita panjatkan kepada semesta, maka ya semua doa kita akan dikabulkan. Ya, maka berdoalah yang baik-baik ya, berpikir yang baik-baik, berkata yang baik-baik juga, karena perkataan itu juga adalah doa. Oke? Nah, ini yang aku rasakan dari energi seseorang yang mungkin saat ini kamu fokuskan. Mungkin Anda juga, aku kok nggak ngelihat ya, Kak ya, tanda-tanda dia ya, atau yang aku lihat itu hanya red flag-nya dia gitu loh. Nah, mungkin saja ada hal-hal tertentu yang membuat dia harus bersikap seperti itu ya. Tapi jika benar-benar dia tidak ada feedbacknya dengan kamu, sekarang mungkin saatnya kamu untuk mengabaikan dia. Karena kebanyakan juga arti kata ini tidak relate dengan kamu ya. Ya, jadi ya ini yang relate dengan kamu aja. Dimana kamu kayak ngerasakan, oh dia kok begini ya, dia kok begitu ya. Ternyata ya mungkin dia menyukai kamu gitu ya. Mohon maaf ya. Nah, inilah yang terbaca. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini. Apakah yang terbaca untuk dia? Siapa dia? Yang kamu pikirkan ini, siapakah yang akan mendekat ke kamu? Ada mantan terindah, ternyata dia ya, mantan terindah. Dia seperti menginginkan kamu dan dia tidak bisa lupa kamu di sini. Makanya seperti ada pertemuan di sini. Pertemuan dengan mantan terindah. Jadi kalau aku katakan seseorang ini, dia saat ini ingin mengatakan ya, biarkanlah aku memiliki kamu, biarkan aku mencintai kamu ya, atau cintailah aku. Ternyata dia adalah berasal dari masa lalu ya. Oke, lanjut. Yang pernah abaikan kamu. Nah, si mantan ini mungkin dia pernah abaikan kamu dulunya, atau dia pernah cuekin kamu, atau dia ini pernah nyakiti kamu, sehingga akhirnya ya udah sekarang ini fakta berbalik ke dia. Dia yang benar-benar kayak terobsesi sama kamu di sini. Oke. Kenalan di sosmed. Nah, ada nih kenalan kamu di sosmed. Kenalan kamu di sosmed. Nah, itu benar-benar membuat kamu kayak ngerasa kepikiran. Kamu intens dengan dia, tapi kamu belum percaya nih sama dia. Benar nggak dia itu serius? Secara mungkin kita belum pernah bertemu nih gitu ya. Tapi kamu juga bisa lihat gelagatnya. Kalau seandainya dia itu mungkin pici dengan kamu, terus dia pengen ngobrol sama keluarga kamu, terus dia pengen kenal dengan keluarga kamu ataupun dengan teman-teman kamu, arti kata dia serius gitu loh. Tapi kalau dia tidak menginginkan, dia yang dipikirkan hanya cuma kamu, tidak memikirkan keluarga kamu, teman-teman kamu, dia arti kata ya kamu pertimbangkan. Ya, bisa jadi dia hanya memanfaatkan atau mencari sebuah kesenangan dia, pelarian gitu ya. Teman kuliah. Nah, ini seperti ada pertemuan mungkin dengan teman kuliah. Nah, bisa jadi ini adalah atasan kerja di mana kamu benar-benar kayak ngerasa dia ini atasan kerja aku, Kak. Aku sering ketemu dengan dia gitu loh. Tapi ya mungkin di sini ada yang membatasi antara kamu dengan dia, apakah dia sudah punya pasangan atau tidak, ya begitu. Oke, kita coba lihat inisialnya siapa. Ada U, ada V, ada O, ada E,
ada Y, ada C. Oke, untuk zodiak ya. Kalau di sini aku lihat ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio ya, ada Taurus, Virgo, Capri. Kita coba lihat yang kuat energinya. Ada Taurus, ada Virgo, ada Libra, ada Aries, ada Gemini. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Baik teman-temanku. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Jika tidak resonate, ya ambil positifnya, buang negatifnya, dan doakan aja, berdoa kepada Tuhan bahwasanya ya apapun yang kita minta itu adalah yang terbaik buat kita. Semoga aja orang yang benar-benar menyukai kamu dengan tulus ini akan segera datang kepada kamu. Ini bagi kamu yang jomblo ya, bagi kamu yang jomblo, atau mungkin bagi kamu yang sudah menikah, mungkin bisa jadi ada pertengkaran, ada konflik antara kamu dengan pasangan yang mungkin mengharuskan dia pergi dari kamu, tapi dia akan kembali di sini. Oke, semoga ya, aminkan. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.